Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Biokimia yang beranggotakan saya Nabila Aprilia Putri dengan ujung NIM 054, Saya Revi Elita dengan ujung NIM 044, saya Binta Sriwayuni dan ujung NIM 036, saya Maura Delia dengan ujung NIM 034. Tujuan, mahasiswa mampu mengkaji implikasi sequencing dalam kehidupan sehari-hari. Sequencing DNA adalah teknik untuk menentukan urutan basa nukleotida atau ATCG dalam suatu molekul DNA. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi gen, mengetahui mutasi, serta memahami fungsi dan hubungan genetik suatu organisme. Teknologi sequencing berkembang dari metode Sanger hingga next generation sequencing yang lebih cepat dan akurat. Penerapannya itu meliputi bidang medis atau diagnosis penyakit genetik, forensik, bioteknologi, dan penelitian evolusi. Dengan sequencing, ilmuwan itu dapat menganalisis informasi genetik secara detail dan mendalam. Teknik sequencing DNA itu dilakukan untuk mengetahui urutan basa nukleotida atau ATGC secara tepat dengan metode Sanger. Proses diawali dari amplifikasi DNA target, kemudian dilakukan reaksi sintesis DNA dengan penambahan DNTP dan DDNTP. Penambahan DDNTP itu menyebabkan penghentian perpanjangan rantai DNA sehingga terbentuk fragmen dengan panjang berbeda-beda. Fragmen tersebut kemudian dipisahkan menggunakan elektroforesis kapiler, lalu dideteksi melalui sinyal fluoresensi untuk menghasilkan data berupa elektroferogram. Dari hasil tersebut itu dapat dibaca urutan basa DNA secara berurutan. Selanjutnya, analisis homologi DNA dan protein dilakukan menggunakan database genbank melalui NCBI dengan program BLAST. Sequence DNA atau protein dimasukkan ke dalam kolom pencarian, kemudian dibandingkan dengan data yang tersedia di database. Hasil analisis menunjukkan tingkat keasaman, identitas, serta hubungan kekerabatan antar sequence. Semakin tinggi tingkat keasaman, maka semakin dekat hubungan evolusioner dan kemungkinan fungsi biologisnya. Jadi kesimpulannya, teknik sequencing DNA itu dilakukan untuk menentukan urutan basa nukleotida secara akurat melalui tahapan amplifikasi DNA, sintesis dengan penambahan DNTP dan DDNTP, pemisahan fragmen berdasarkan ukuran, hingga pembacaan hasil dalam bentuk elektroferogram. Selanjutnya, analisis homologi DNA dan protein itu dilakukan menggunakan database genbank melalui NCBI dengan bantuan program BLAST untuk membandingkan sekuen dan mengetahui tingkat keasaman serta hubungan kekerabatan. Kedua teknik ini itu sangat penting dalam biologi molekuler karena membantu memahami informasi genetik, mendeteksi mutasi, serta menganalisis fungsi dan hubungan evolusi suatu gen atau protein. Baiklah, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.